Dulu gue emang bukan siapa-siapa. Suara gue emang bagus, tapi nasib gue enggak. Gue udah pernah rekaman dan ngajuin demo ke beberapa record label, tapi semuanya ditolak. Gue juga sempet ikut beberapa audisi pencarian bakat, tapi lagi-lagi gue nggak lolos. Mungkin jadi penyanyi emang bukan takdir gue. Dan untuk tetap bertahan hidup, gue memutuskan untuk kerja jadi seorang pelayan di sebuah resto. Tapi nasib gue berubah. Nasib gue berubah sejak gue kenal sama Zaki. Zaki, orang yang berhasil bikin gue keluar dari nasib buruk. Waktu itu kita pertama kali ketemu di sebuah bar teman gue, si Andra. Waktu itu sebenarnya bar udah tutup, tapi Zaki yang datang dalam kondisi mabuk langsung masuk ke bar dan memesan segelas minuman. Awalnya si Andra mau ngusir Zaki sebelum dia tahu kalau itu Zaki. Dan setelah dia tahu, si bencong satu itu langsung memperlakukan Zaki layaknya bos besar. Gue waktu itu lagi asik main piano, jadi nggak tahu kalau Zaki datang dan nonton gue nyanyi. Singkat kata, akhirnya kita kenalan. Agak lucu. Agak lucu momen awal gue kenal sama Zaki. Waktu itu pas gue lagi ngobrol sama Zaki, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dalam kondisi mabuk dan ngeganggu obrolan kita. Gue refleks nonjok orang itu. Tapi Zaki kelihatannya dia agak takut dan shock ngelihat gue kayak gitu. Karena gue nonjok orang itu, tangan gue jadi bengkak. Dan Zaki yang ngompres tangan gue. Aneh. Tapi itulah momen awal gue kenal sama Zaki. Setelah itu Zaki ngajak gue ke konsernya. Gue sempat bikin Zaki sebuah lagu ketika ketemu Zaki waktu itu.
Dari sanalah kehidupan gue mulai berubah. Banyak orang dengerin lagu gue. Karena Zaki yang bikin gue berani buat bawain lagu itu di depan banyak orang. Tapi setelah itu gue nggak sengaja ketemu sama salah satu produser musik. Nggak usah disebut namanya. Alia yang dulunya cuma manusia gagal, cuma seorang pegawai restoran biasa, perlahan mulai berubah menjadi penyanyi yang terkenal. Dan lagi-lagi Zaki yang selalu ngebantu gue buat ngadepin segala persoalan ketika gue mulai terkenal. Sampai suatu ketika akhirnya gue dan Zaki menikah. Hari itu adalah hari yang paling indah di hidup gue. Bahagia banget rasanya. Gue dan Zaki saling mencintai. Setelah menikah, semua terasa indah dan mudah. Enggak semua. Zaki yang dulunya seorang alkoholik dan pengguna narkoba masih sempat beberapa kali ketahuan sama gue. Tapi gue masih bisa maklumin semua itu. Untungnya Zaki mau ikut rehabilitasi. Setelah rehab, Zaki dinyatakan bersih. Dia udah gak pernah make lagi. Gue emang jadi lebih sibuk dari sebelumnya. Gue sibuk ngurusin album gue. Gue sibuk ngurusin karir gue. Tapi Zaki tetap selalu ada buat gue. Zaki selalu support gue dalam kondisi apapun. Dulu gue kira Zaki sama aja kayak pemabuk pada umumnya. Tapi ternyata enggak. Ternyata Zaki bisa berubah demi gue. Kadang di malam hari gue dan Zaki sengaja duduk di depan piano, bermain dan menciptakan beberapa lagu. Karir gue naik, kehidupan pribadi gue juga bahagia. Bahagia? Bahagia? Apa itu bahagia? Benar kata orang.
Gak ada kebahagiaan yang berlangsung selamanya. Waktu itu gue gak tahu apa yang dipikiran Zaki. Gue pikir semuanya baik-baik aja. Tapi malam itu Zaki make lagi. Dia balik kayak dulu lagi. Gue gak tahu apa yang terjadi sama suami gue gak tahu. Malam itu kita berantem besar. Padahal sebenarnya gue mau bilang sama Zaki kalau gue masuk nominasi. Tapi enggak. Malam itu gue marah besar sama Zaki. Gue bilang sama dia, kalau nikah sama lo itu gak ada gunanya. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang kayak gitu sama Zaki. Gue gak tahu apa yang ada di pikiran gue gak tahu. Gue gak tahu. Gue pikir pertengkaran itu selesai keesokan harinya. Zaki emang minta maaf sama gue. Dan gue bilang sama dia, gue minta dia datang ke acara malam penganugerahan. Semuanya kembali normal seperti biasa. Tapi di malam penganugerahan, Zaki datang dalam kondisi mabuk. Dia pingsan di atas panggung. Semua orang lihat kondisi itu. Tapi lagi-lagi gue gak peduli. Gue gak peduli. Gue cuma pengen pulang sama suamiku. Gue cuma pengen pulang sama suami gue. Zaki, aku maafin kamu sayang. Aku maafin kamu. Malam itu gue cuma bisa ngeliatin Zaki yang lagi tertidur. Gue berharap keesokan harinya masalah ini selesai. Dan lagi-lagi Zaki minta maaf sama gue. Dan dia janji gak akan ngecewain gue lagi. Semuanya berjalan seperti biasa. Kembali normal. Seperti gak ada masalah apapun yang terjadi di antara gue sama Zaki.
malam harinya gue pengen ngajak Zaki nyanyi bareng lagi. Gue pikir malam itu bakalan jadi malam yang paling indah di hidup gue. Tapi akhirnya Zaki nggak pernah datang ke acara malam itu lagi. Zaki nggak pernah nemuin gue lagi. Zaki meninggal bunuh diri. Dia nembak kepalanya sendiri di rumah. Zaki gak ada gara-gara gue. Zaki gak ada gara-gara gue. Seandainya pertengkaran itu gak pernah terjadi, seandainya gue lebih ngertiin kondisi Zaki, Zaki gak akan ninggalin gue untuk selamanya.